wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan seni dan budaya. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai kebudayaan dan kesenian. Nama saya Dimyati Nabila Rizka, NIM T2018-1491. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi, NIM T2018-1496. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durotun Nabisa, NIM T2018-1471. Untuk materi yang pertama yakni pengertian budaya dan kebudayaan. Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata budi yang artinya tunggal, dan jamaknya adalah budaya yang artinya budi atau akal budi atau pikiran. Adapun kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan serta hasil cipta, karsa, dan rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar. Semuanya itu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih, kemudian akan dilanjutkan oleh 14-1491. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bercampurnya kebudayaan. Yang mana percampuran kebudayaan ini disebut alkulturasi. Karena alkulturasi merupakan suatu percampurnya dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Dan juga ada faktor penyebab terjadinya alkulturasi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang mana faktor internal yaitu penyebab terjadinya alkulturasi yang bersumber dari dalam masyarakat, seperti penduduk yang terus bertambah dan mengurangi yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran dan juga imigrasi. Dan juga adanya sebuah penemuan-penemuan baru yang ditemukan dalam berbagai bidang yang bisa mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya alkulturasi yang bersumber dari luar masyarakat, seperti terjadinya suatu perubahan keadaan alam yang bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat, dan juga terjadinya peperangan antar negara. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang perubahan kebudayaan. Kebudayaan menurut Robert Lowy adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, dan juga norma-norma artistik. Keahlian yang diperoleh tersebut bukan dari dirinya sendiri, namun itu merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal ataupun informal. Begitu. Perubahan kebudayaan itu berkembang seiring dengan perkembangannya manusia. Oleh karenanya, tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Ketika kebudayaan itu berubah, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam itu juga bisa dapat merubah kebudayaan. Karena kebudayaan itu juga tergantung kepada lingkungan alam. Itu tergantung kepada lingkungannya. Ketika lingkungannya itu begini, maka kebudayaannya itu juga begini, menyesuaikan. Yang kedua yaitu perubahan yang disebabkan oleh adanya kontak dengan kelompok lain. Nah, ini yang mempengaruhi, yang menyebabkan kebudayaan itu berubah. Yang ketiga yaitu perubahan karena adanya penemuan atau discovery. Yang keempat, perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material
yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain. Maksudnya kita itu mengadopsi kebudayaan yang dari luar gitu. Makanya kebudayaan kita sendiri itu jadi merosot, mengalami perubahan drastis gitu. Yang kelima, yaitu perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidup dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepnya tentang realitas gitu. Jadi ini yang mempengaruhi terhadap perubahan kebudayaan gitu. Karena kita itu mengadopsi beberapa pengetahuan atau kepercayaan itu dari luar gitu. Istilahnya kita itu sudah tidak mengembangkan kebudayaan kita sendiri, masih ada campur kebudayaan dari luar gitu. Makanya ini yang mempengaruhi kebudayaan gitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasannya kurang mendetail, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian seni. Apa sih seni itu? Seni merupakan keterampilan manusia dalam memberikan rangsangan untuk pengalaman estetis atau keindahan. Jadi seni sangat berhubungan dengan nilai keindahan atau estetika, yang mana seni sangat berhubungan dengan perasaan manusia. Yang di dalam seni itu merupakan nilai simbol dari rohani manusia. Contohnya ketika kita menjadi penikmat seni, karena kita di dalam diri kita terdapat fitrah bahwasanya kesenangan atau keindahan itu sudah ada di dalam fitrah mulai sejak lahir. Jadi kita dapat menikmati bagaimana seni itu dari perasaan atau rohani kita, yang mana ketika ada kesenian maka akan membangkitkan nilai estetik yang kita alami atau kita dapat pengetahuan dan pengalaman terkait nilai keindahan. Jadi seni sangat berfungsi dan bermanfaat bagi yang selanjutnya, yaitu tujuan seni. Mengutip dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara, bahwa saja seni ada 3 komponen tujuannya. Yang pertama cipta, rasa, dan juga karsa. Cipta sangat berhubungan dengan pemikiran, yang mana pemikiran terhadap bagaimana kreativitas selanjutnya. Dan yang kedua yaitu rasa, yang dapat diterima oleh hati seperti halnya keindahan, kebaikan, dan lainnya. Dan juga menolak kemungkaran atau lainnya, karena berhubungan dengan hati ketika kita berbicara terkait rasa. Yang ketiga karsa, yaitu terkait keterampilan yang akan kita lakukan untuk kedepannya agar diterima kebanyakan seseorang, seperti itu. Yang mana ketika kita berbicara terkait tujuan seni, maka hal itu sangat berhubungan langsung dengan nilai keindahan yang sangat dinikmati oleh pencipta seni atau orang-orang yang menerima suatu kenikmatan dari keindahan seni tersebut. Seperti halnya seni yang menjadi hiburan, seni musik, seni kaligrafi, dan lainnya. Karena hal itu sangat menjadi popularitas seseorang untuk mengimplementasikan kehidupannya dengan kesenian yang ada. Jadi mereka akan terus berusaha membangkitkan pengalaman estetis atau keindahan untuk kehidupannya karena mereka senang atau gembira. Jadi selanjutnya yakni fungsi seni. Yang pertama, fungsi seni dalam masyarakat tradisional, yakni sebagai pemujaan atau ritual. Yang kedua, sebagai tuntunan. Dalam hal ini, pelaku seni lebih dituntut untuk menyampaikan pesan moral. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tontonan atau hiburan. Kemudian fungsi seni dalam masyarakat modern, yakni sebagai ekspresi atau aktualisasi diri. Yang kedua sebagai pendidikan. Yang ketiga sebagai industri. Dan yang keempat sebagai terapi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang